Setiap hari kita selalu mendengar kabar menyedihkan dari Palestina. Baru-baru ini Rumah Sakit Indonesia menjadi sasaran dari tentara Israel. Dilaporkan 12 orang tewas, 3 WNI pun masih hilang kontak. Mengapa rumah sakit selalu menjadi incaran serangan tentara Israel? Rumah Sakit Indonesia menjadi target serangan Israel. Berdasarkan laporan sukarelawan kemanusiaan Mercy di Jakarta, sejauh ini 12 orang dilaporkan tewas. Jumlah korban mungkin bertambah sebab serangan masih terus terjadi. 200 pasien dievakuasi, 400 pasien dan sekitar 2.000 pengungsi masih bertahan di Rumah Sakit Indonesia. Mereka menyerang melalui tank-tank baja yang ada kurang lebih 50 meter atau 100 meter di depan Rumah Sakit Indonesia. Menyerang, kemudian menembak langsung ke lantai 3 Rumah Sakit Indonesia. Sehingga saat ini rumah sakit masih terus dikurung oleh tank-tank Israel dan setiap ada pergerakan akan dilakukan penembakan terhadap pergerakan tersebut. Sudah rumah sakit hingga tempat pengungsian menjadi sasaran serangan Israel. Mereka berdalih pasukan Hamas bersembunyi di sana. Sebelumnya Rumah Sakit Al-Shifa turut terkena penyerangan. 3 serangan menghantam halaman rumah sakit dan membuat fasilitas rumah sakit rusak. Padahal rumah sakit ini sedang merawat 600 pasien dan menjadi tempat berlindung ribuan pengungsi. Pada Oktober lalu, sebuah rumah sakit yang sedang penuh-penuhnya juga terkena serangan Israel. Padahal rumah sakit ini jadi salah satu rujukan warga yang terkena serangan Israel. Dari 36 rumah sakit di Gaza, kini hanya 10 rumah sakit yang masih beroperasi. The health system in Gaza is under extreme pressure. The vast majority of health hospitals are closed. There are only 10 of the 36 health hospitals that were functioning in Gaza now functioning in any way at all, and even they are struggling to function. Dalihnya selalu mencari pejuang Hamas yang bersembunyi, tapi nyatanya warga sipil yang juga selalu terkena imbasnya, bahkan bayi baru lahir sekalipun. Seperti ibu yang satu ini, Nur Albana, baru pertama kali bertemu dengan 2 bayi kembar yang dilahirkannya. Dia terpisah usai melahirkan keduanya di Rumah Sakit Al-Shifa. Mereka harus berpisah akibat serangan Israel. بنتين توم ما كنتش أعرف عنهم ولا حاجة. اليوم أول مرة أشوفهن أنا من يوم ما ولدتهن. الحمد لله طمنت على إنه بخيرهن. Tidak hanya rumah sakit, tempat pengungsian juga turut diserang. Kamp pengungsi Al-Shati ini tidak luput dari serangan Israel. Dampak dari serangan ini, beberapa orang tewas dan terluka. Saat itu, di malam hari kondisi Gaza gelap gulita. Listrik tak bisa lagi menyala. Sementara serangan militer Israel terus berlangsung seolah tak mengenal waktu. Lalu apakah serangan-serangan Israel dengan alasan mencari anggota Hamas di rumah sakit, di tempat pengungsian hingga rumah warga sipil dibenarkan dalam aturan perang internasional? Apa yang terjadi di Gaza ini sebenarnya sudah melanggar hukum humaniter internasional gitu. Yang mana ketika sedang terjadi perang, seharusnya ada beberapa pihak-pihak yang memang dilindungi. Contohnya seperti wanita, anak-anak, ataupun yang biasa dalam bahasa Inggris disebut dengan non-kombatan atau orang-orang masyarakat sipil yang memang mereka tidak memiliki peran secara langsung untuk turun ke medan perang dan saling berperang. Dan ini adalah golongan orang-orang yang memang seharusnya dilindungi. Jadi pertanyaan juga, mengapa tidak ada yang bisa dilakukan oleh negara-negara di dunia untuk menghentikan serangan Israel? Lalu mengapa juga PBB seolah tidak memiliki kekuatannya untuk menyelesaikan konflik ini? Jadi memang dalam hukum internasional itu satu negara itu bisa dibawa ke mahkamah kriminal internasional, misalnya International Criminal Court atau International Court of Justice. Itu hanya negara-negara yang memang meratifikasi dan mengakui keberadaan dari ICC dan ICJ gitu. Jadi di sini setahu saya Israel itu tidak
meratifikasi atau tidak mengakui keberadaan mahkamah ini, sehingga sebenarnya Israel itu tidak bisa diberikan sanksi melalui proses mahkamah tadi gitu. Bahwa PBB itu sebenarnya tidak diam saja, tetapi negara anggotanya tentunya mengupayakan yang terbaik untuk menemukan resolusi bagi perdamaian di Israel dan Palestina. Namun ketika kita berbicara tentang PBB, terutama misalnya UNGA atau United Nations General Assembly, nah itu memang keputusannya itu tidak legally binding. Jadi ketika ada resolusi yang diterbitkan oleh UNGA itu tidak otomatis kemudian harus dipatuhi oleh negara-negara anggota dari PBB. Sehingga jika ada resolusi UNGA itu tidak akan kemudian berdampak kepada Israel ataupun Palestina secara langsung. Belum ada yang bisa menghentikan serangan ataupun agresi Israel di Palestina. Terakhir pun upaya Indonesia melalui sekutu Israel, Amerika Serikat. Belum lama ini Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih. Presiden Joko Widodo membawa misi khusus terkait situasi Palestina. Tapi usai pertemuan, Presiden menyatakan Joe Biden tidak menanggapi. Tanggapan Presiden Biden, Pak? Tanggapan Presiden Biden? Presiden Biden reaksinya seperti apa, Pak? Tidak menanggapi. Artinya apa itu, Pak, tidak menanggapi itu, Pak? Apakah tidak peduli atau gimana, Pak? Ya, artinya mungkin masih ditampung menjadi pemikiran. Saya kira dari apa yang kami sampaikan saya pastikan dicatat. Setelah itu akan ke menjadi China, catatan. Bayangkan, saat ini sudah lebih dari 13.300 warga sipil tewas akibat perang ini. 5.600 diantaranya anak-anak dan 3.550 lainnya adalah perempuan. Jangan sampai jumlah ini terus bertambah. Rasa kemanusiaan harus diutamakan. Saya Nabil Abiasa, sampai jumpa.